Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan rumah di tengah hutan. Tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke alur ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah legenda tentang rumah tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, namun kisah-kisah mengerikan tentangnya terus terdengar di kalangan penduduk setempat. Mereka yang pernah mencoba mendekati rumah itu tidak pernah kembali, atau jika kembali, mereka akan membawa cerita-cerita yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Suatu hari, sekelompok teman yang terdiri dari 5 orang, Rian, Sari, Budi, Mira, dan Anton, memutuskan untuk pergi berkemah di hutan. Mereka sering mendengar tentang legenda rumah tua itu, tetapi mereka menganggapnya hanya cerita bohong yang dibuat-buat. Dengan semangat petualangan, mereka berangkat dengan perlengkapan berkemah dan persediaan yang cukup untuk beberapa hari. Setelah berjalan kaki selama berjam-jam, mereka menemukan sebuah tempat yang tampak sempurna untuk mendirikan tenda. Saat malam tiba, mereka duduk mengelilingi api unggun, bercanda dan menceritakan kisah-kisah seram. Ketika suasana mulai hening, Rian, yang dikenal paling pemberani, mengusulkan ide gila. "Apa kalian berani mencari rumah tua itu?" tanya Rian dengan senyum penuh tantangan. Awalnya yang lain ragu-ragu, tapi rasa penasaran dan adrenalin mengalahkan ketakutan mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencarinya besok pagi. Keesokan harinya, mereka mulai menyusuri hutan yang semakin lebat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka melihat sebuah bangunan tua yang nyaris tertutup oleh pepohonan dan semak-semak. Itu adalah rumah yang mereka cari, sebuah rumah besar dengan dinding kayu yang sudah lapuk, jendela-jendela yang retak, dan pintu depan yang sedikit terbuka, seolah-olah mengundang mereka untuk masuk. Akhirnya, mereka pun masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penasaran. Interior rumah itu gelap dan berdebu, dengan perabotan yang tampak telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Bau lembab dan kayu lapuk memenuhi udara. Di dalam, mereka mulai menjelajahi setiap sudut rumah. Budi dan Sari menuju ke dapur, sementara Mira dan Anton pergi ke lantai atas. Rian yang merasa ada sesuatu yang memanggilnya, berjalan menuju ruang tamu yang besar. Ketika Rian melangkah masuk, dia melihat sebuah cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tampak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik pantulannya. Tanpa sadar, Rian mendekat dan mengulurkan tangannya ke cermin. Saat jarinya menyentuh permukaan kaca, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya, meskipun tidak ada siapapun di ruangan itu. Sementara itu, Budi dan Sari menemukan sebuah buku tua di dapur. Buku itu berisi catatan yang menceritakan kisah seorang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Mereka membaca tentang seorang ayah yang kehilangan akal sehat dan membunuh seluruh keluarganya, sebelum akhirnya menggantung dirinya sendiri di ruang tamu. Sejak itu, roh-roh keluarga tersebut dipercayai masih menghantui rumah tersebut. Di lantai atas, Mira dan Anton menemukan kamar tidur yang masih tertata rapi, seolah-olah penghuninya baru saja pergi. Mereka mulai merasa tidak nyaman, dan ketika hendak keluar dari kamar, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras. Mereka berusaha membukanya, tetapi pintu itu terkunci dari luar. Di bawah, Rian mendengar suara-suara aneh, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Meskipun dia tidak melihat siapapun, Rian merasa ketakutan dan berlari keluar dari ruangan itu, hanya untuk menemukan bahwa teman-temannya juga mengalami hal-hal aneh. Semua berkumpul kembali di ruang tamu dengan wajah pucat dan ketakutan. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu segera. Namun saat mereka mencoba membuka pintu depan, pintu itu tidak bisa dibuka, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Suara langkah kaki, bisikan dan jeritan yang seolah-olah berasal dari dinding-dinding rumah. Lampu-lampu gantung yang tadinya mati tiba-tiba menyala dengan cahaya redup dan berkedip-kedip. Bayangan-bayangan hitam muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak dengan cepat, membuat suasana semakin mencekam.
Mira mulai menangis ketakutan, sementara Anton mencoba menenangkannya. Meskipun dirinya juga sangat ketakutan, Rian yang selalu menjadi pemimpin di antara mereka memutuskan mencari jalan keluar melalui jendela. Namun ketika dia mencoba memecahkan kaca, cermin besar di ruangan tamu retak dengan sendirinya, mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. Di cermin yang retak itu, sosok hitam yang menakutkan muncul, wajahnya samar dan mengerikan, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Sosok itu mulai mendekat, dan mereka semua merasakan udara menjadi semakin dingin. Budi, yang membaca tentang roh-roh keluarga di buku tadi, menyadari bahwa roh-roh itu mungkin menginginkan sesuatu. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Kita harus menyelesaikan apa yang belum selesai. Mungkin mereka butuh bantuan kita." Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, sosok hitam itu menerjang ke arah mereka. Dalam kepanikan, Rian mencoba menarik teman-temannya keluar melalui jendela yang akhirnya berhasil mereka pecahkan. Satu persatu, mereka melompat keluar dengan tergesa-gesa. Mereka akhirnya berada di luar rumah. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Rumah itu tampak kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka baru saja lolos dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka berlari tanpa henti hingga mencapai perkemahan mereka. Dengan napas tersengal-sengal, dengan wajah yang masih diliputi ketakutan, mereka mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan hutan itu secepat mungkin. Setelah peristiwa itu, mereka berjanji tidak akan pernah kembali lagi ke hutan tersebut. Rumah tua di tengah hutan itu tetap berdiri dengan misteri dan kengerian yang masih terkubur di dalamnya. Dan hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya menghantui rumah itu. Atau apakah roh-roh yang tertinggal di sana akhirnya menemukan kedamaian.